Latar belakang. Berdasarkan definisi, tahun 1994, teknologi pembelajaran dirumuskan dengan berlandaskan 5 bidang garapan atau disebut dengan kawasan, yaitu kawasan desain, kawasan pengembangan, kawasan pemanfaatan, kawasan pengelolaan, dan kawasan penilaian. Kelima kawasan tersebut saling berhubungan dan saling melengkapi satu sama lain. Hubungan antara kawasan bersifat sinergistik, contohnya seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan pengembangan menggunakan teori dan kawasan desain. Seorang praktisi yang bekerja dalam kawasan desain menggunakan teori mengenai karakteristik media dari kawasan pengembangan dan kawasan pemanfaatan dan teori mengenai analisis masalah dan pengukuran dan kawasan penilaian. Dari contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa setiap kawasan memberikan kontribusi terhadap kawasan yang lain dan kepada penelitian maupun teori yang digunakan bersama oleh semua kawasan. Pengertian. Teknologi pendidikan 1970 adalah suatu cara yang sistematis dalam mendesain, melaksanakan, dan mengevaluasi proses keseluruhan dari belajar dan pembelajaran dalam bentuk tujuan belajar yang spesifik. Teknologi sangat memiliki peran penting dalam kehidupan. Teknologi tidak hanya berperan dalam dunia pendidikan, bahkan teknologi memiliki peranan penting di berbagai bidang kehidupan lainnya. Pada dasarnya, kawasan pengembangan dapat dijelaskan dengan adanya 1. Pesan yang didorong oleh isi. 2. Strategi pembelajaran yang didorong oleh teori. 3. Manifestasi fisik dari teknologi perangkat keras, perangkat lunak, dan bahan pembelajaran. Kawasan pengembangan, yaitu ada 4. Yang pertama, teknologi cetak. Kedua, teknologi audiovisual. Ketiga, teknologi berbasis komputer. Keempat, teknologi terpadu. 1. Teknologi cetak. Secara khusus, teknologi cetak atau visual mempunyai karakteristik sebagai berikut. Teks dibaca secara linier, sedangkan visual direkam menurut ruang. Keduanya biasanya memberikan komunikasi satu arah yang pasif. Keduanya berbentuk visual yang statis. Pengembangannya sangat bergantung pada prinsip-prinsip linguistik dan persepsi visual. Keduanya berpusat pada pembelajaran. Informasi dapat diorganisasikan dan distrukturkan kembali oleh pemakai. 2. Teknologi audiovisual. Bersifat linier, menampilkan visual yang dinamis, secara khas digunakan menurut cara yang sebelumnya telah ditentukan oleh desainer atau pengembang. Cenderung merupakan bentuk representasi fisik dari gagasan yang real dan abstrak. Dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip psikologi, tingkah laku, dan kognitif. Sering berpusat pada guru, kurang memperhatikan interaktivitas belajar pembelajaran. 3. Teknologi berbasis komputer memiliki karakteristik seperti berikut. 1. Digunakan secara acak atau tidak beraturan di samping secara linear. 2. Dapat digunakan sesuai dengan keinginan pembelajar maupun cara yang dirancang oleh desainer pengembang. 3. Gagasan-gagasan biasanya diungkapkan secara abstrak dengan menggunakan kata, simbol, maupun grafis. 4. Prinsip ilmu kognitif diterapkan selama pengembangan. 5. Belajar saat berpusat pada pembelajaran dengan tingkat interaktivitas yang tinggi. 4. Teknologi terpadu. Pembelajaran dengan teknologi terpadu ini mempunyai karakteristik sebagai berikut. 1. Dapat digunakan secara acak atau tidak berurutan di samping secara linear. 2. Dapat digunakan sesuai dengan keinginan pembelajar di samping menurut cara seperti yang dirancang oleh pengembangnya. 3. Gagasan-gagasan sering disampaikan secara
realistik, dan konteks pengalaman pembelajaran relevan dengan kondisi pembelajar dan di bawah kendali belajar. 4. Prinsip ilmu kognitif dan konstruktivisme diterapkan dalam pengembangan dan pemanfaatan bahan pembelajaran. 5. Belajar dipusatkan dan diorganisasikan menurut pengetahuan kognitif sehingga pengetahuan terbentuk pada saat digunakan. Kesimpulan, pengembangan haruslah bertujuan untuk meningkatkan kemampuan teknis, teoritis, konseptual, serta moral sumber daya manusia supaya prestasi kerjanya baik dan mencapai hasil yang optimal. Pengembangan ini dilakukan untuk tujuan non-karir maupun karir bagi sumber daya manusia melalui latihan dan pendidikan. Saran, diharapkan materi ini dapat menambah pengetahuan kita, para calon guru, dan menjadi bekal ketika menjadi guru nanti, dengan materi dan kemampuan guru dalam menggunakan menentukan teknologi pendidikan yang tepat mampu mengasah kemampuan faedah gigi seorang guru.